Sore ini saya ingin mencoba berbagi dengan teman-teman semua bahwasanya yang saya shot ini adalah jalan setapak yang menghubungkan antara satu kampung yang ada di sini dengan kampung yang ada di sebelah bawah sana. Jadi ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-temanku semuanya bahwasanya jalan setapak ini dulunya adalah jalan satu-satunya yang menghubungkan antara warga yang ada di bagian atas dengan warga yang ada di bagian bawah. Jadi ini di depan ini banyak sekali rumah-rumah warga. Kemudian yang menjadi jalan utama itu adalah ini dulu ya. Jadi ini dulunya menjadi jalan utama untuk warga yang ada di daerah sini, itu untuk akses ke sana turun ya. Jadi coba kita lihat dulu sebelum nanti kita turun, kita lihat dulu rumah-rumah warga, barangkali terlihat dari kamera yang ada saya gunakan ini ya. Kita coba dulu. Jadi untuk daerah di mana saya ini berada, ini adalah namanya Tumpak Pelem ya. Tumpak Pelem. Kemudian yang di bawah sana itu adalah Madatan. Nah ini coba kita shot, barangkali terlihat rumah-rumah yang ada di sana. Cuman shotnya ini kok laginya kurang pas ini teman-teman ya, mohon di ini macet sepertinya ini. Oke. Nanti kita coba agak turun ke bawah ya, bahwasanya di bawah sana itu banyak rumah-rumah tentunya. Orang yang di bagian atas saja ini banyak atau ada beberapa rumah ya, ini salah satunya ini. Kemudian yang di depan itu ya. Jadi kita akan mencoba berbagi informasi pada teman-temanku semua bahwasanya dulu ya, untuk akses atau jalannya ini untuk menuju satu perkampungan ke perkampungan yang lain itu kita menggunakan jalan setapak seperti ini teman-teman. Dikarenakan zaman dulu memang belum ada jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor, baik itu roda 4 maupun roda 2 ya. Ditambah lagi zaman dulu kan masih jarang sekali orang-orang yang memiliki atau membeli kendaraan bermotor. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian perkembangan teknologi yang semakin lama semakin modern, itu kendaraan bermotor di daerah pedesaan seperti di tempat saya ini sudah semakin banyak sekali. Dan kemudian untuk akses jalannya pun sekarang ini sudah sangat bagus sekali, sangat berkembang sekali, sehingga untuk ke arah perbukitan tidak perlu susah-susah lagi untuk jalan kaki seperti zaman dulu ya teman-teman. Di ini
adalah jalan setapak yang dulu dilalui oleh warga yang ada di kampung sini ya. Ini tadi. Nah, ini jalannya agak sulit ya. Apalagi kondisi sekarang ini memang sudah sangat jarang sekali dan mungkin hampir tidak pernah dilalui ya, sehingga semakin sulit karena ya sedikit buntu lah mungkin atau bagaimana, yang namanya tidak pernah dilalui ya, tahu sendiri kita semua. Di itu rumah-rumah warga di sana banyak ya. Nah, ini adalah akses zaman dulu sebelum adanya jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Tetapi untuk sekarang ini memang semakin jarang jalan-jalan ini dilalui, dikarenakan yaitu tadi, sekarang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor. Jadi ya maklum kalau zaman sekarang ini ya, itu semakin banyak orang yang kalau berjalan itu lelahnya cepat sekali terasa ya, karena tidak terlatih ya. Jadi seperti itu. Dicoba kita lihat ke depan lagi. Jadi ini kotor sekali jalannya, dikarenakan ya memang tidak pernah lagi dilalui ya. Jadi tidak pernah lagi dilalui oleh orang-orang, sehingga jalanannya buntu seperti ini teman-teman. Cuman ngomong-ngomong ya, saya kesini ini hanya ingin mengambil gambarnya, videonya Mbah. Jadi ya permisi, tidak ada niat mengganggu. Ini hanya ingin membagikan kepada teman-teman yang ada di luaran sana agar bisa tahu, bisa mengenal daerah yang ada di sini. Jadi seperti itu. Nah, ini cuman alat saya ini sedang ada macet ya, maaf. Jadi tidak bisa shot saya. Jadi itu di bawah sana itu teman-teman mungkin bisa ya, ada kelihatan rumah-rumah di sana. Itu Dusun Madatan. Dusun Madatan itu adanya di Kecamatan Panggul ya, Desa Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur teman-teman. Di barangkali ada yang mempunyai keinginan untuk mampir, untuk singgah, jadi monggo dipersilahkan. Ini masih ada satu pohon jati yang cukup besar ternyata di sini teman-teman. Nih, besar sekali, ya kan? Nah, ini pohon jatinya masih besar sekali teman-teman. Ini punya si bapak siapa itu? Wah, keren. Ini mahal ini pasti. Oke, kita lanjutkan kembali, kita ke atas kembali. Kita cari apa yang ada di atas sana. Jadi kita akan terus infokan pada teman-teman semua. Nah, kalau yang pohon atau yang tampak menghijau ini adalah tanaman kerantil teman-teman. Jadi warga yang ada di sini ini memanfaatkan lahan seperti apa ya, gampeng. Kalau di sini itu bahasanya gampeng. Jadi di gampeng-gampeng ini ditanam atau ditancap-tancapkan tanaman kerantil yang di satu sisi
dia digunakan untuk sebagai penahan tanah ya, penahan tanah supaya tidak longsor, tidak mudah longsor. Nah, kemudian untuk daunnya itu dipakai untuk pakan ternak kambing atau ya pakan ternak kambing biasanya. Kalau sapi itu biasanya dengan rumput ataupun dengan rumput gajahan ya. Rumput gajahan itu yang mungkin teman-teman tahu, yang bentuknya itu seperti tebu ya, seperti tebu, hampir mirip tebu, tetapi dia tidak ada batangnya yang enak dimakan untuk orang, tetapi enak untuk hewan ternak atau sapi. Nah, itu mungkin teman-teman juga mendengar itu suara kambing-kambing yang sedang mengembek ya, dikarenakan memang warga-warga yang ada di sini itu di samping kegiatannya adalah sebagai seorang petani ya, itu biasanya rata-rata mereka itu memelihara ternak ya, seperti ayam, seperti itu yang barusan mengembek yaitu kambing. Bahkan kalau yang merasa mampu ya memelihara sapi ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini yang menjadi jalan utama penghubung untuk dusun Madatan dan Tumpak Pelem sekitarnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian apa yang dibudidayakan di sini ya, kita lihat juga. Jadi yang dibudidayakan di sini itu oleh warga yang ada di sini itu diantaranya adalah nih seperti singkong ya, kemudian ada juga pisang, ada juga untuk kayu-kayunya yaitu kayu jati. Seperti ini kayu jati ini, kemudian juga ada kayu mauni ya. Dan untuk pakan ternak itu biasanya ini adalah tanaman yang biasa disebut dengan apa mau jenenge lali neh, aduh mesti loh, gembilina ya, gembilina. Ini gembilina teman-teman. Dan untuk gembilina ini pohonnya ternyata bisa besar juga teman-teman. Nah, ini yang masih kecil ya, coba kita lihat yang sudah besar gembilinanya dan bisa dipakai bahan bangunan ternyata untuk pohonnya ini. Nah, ini gembilinanya yang sudah cukup lama ditanamnya sehingga sudah besar sekali seperti ini. Ini sudah besar sekali teman-teman. Tuh, sudah besar teman-teman. Jadi, dan untuk daunnya sepertinya habis diambil ya. Itu kayaknya kelihatan dia bekas diambil. Masih baru mulai kembali akan tumbuh daun-daun yang baru. Jadi ternyata ini bisa besar untuk jenis gembilina ya, itu bisa besar. Dan juga ini bisa
dipakai untuk bahan bangunan ternyata. Ini untuk informasi, ini cukup keras untuk kayunya, ini cukup awet, cukup kuat, jadi bisa dipakai untuk bahan bangunan. Jadi ya seperti inilah kondisi atau situasi yang ada di dusun Tumpak Pelem ini. Suasananya seperti ini, teman-teman mungkin bisa mendengarkan adanya suara-suara kambing yang sedang mengembek, kemudian juga suara-suara ayam, dan ada juga kita mendengar adanya suara-suara adzan, suara pujian mungkin tadi ya. Jadi seperti itulah kehidupan yang ada di desa saya ini. Kemudian untuk ini kan rumah ini teman-teman ya, ini rumah. Nah, ini untuk halaman belakangnya itu untuk persiapan barangkali mendadak memerlukan bumbu-bumbu ya. Itu mereka menanam seperti kelapa ya. Jadi suatu ketika membutuhkan santan atau mungkin untuk membuat urap itu ya, itu tinggal memetik, tidak perlu beli. Kemudian untuk yang memasak ikan mungkin memerlukan yang asem-asem, yang kecut-kecut ya. Ini mereka juga menanam yang semua kita tahu, ini adalah blimbing ya. Ini blimbing Jawa, atau bisa disebut juga kalau di bahasa rada agak keren, blimbing wuluh ya. Entah kenapa dinamakan blimbing wuluh itu. Nah, ini buahnya seperti ini untuk blimbing wuluh, atau kalau di Sunda itu apa namanya ya, blimbing apa ya, saya kok lupa, karena ada blimbing yang bergaris-garis itu kan. Nah, ini buah daripada blimbing wuluh. Dan ini ada satu pengalaman kalau zaman kecil saya dulu ini untuk bunga-bunganya ini ya teman-teman. Ini bunga-bunganya ini dulu sekali, tapi kalau sekarang sudah nggak ada lah mungkin. Dulu ini bunganya ini diambil, kalau buahnya ini kan biasanya di pohonnya ini sangat banyak sekali. Ini bunga-bunganya itu, ini kan kelihatan cuman sudah agak mengering ini sebenarnya ini. Jadi bunga-bunganya itu kita ambil, kemudian kita masukkan di bambu ya, bambu yang sudah kita cuci, sudah ini kita masukkan ke sana. Kemudian kita buatkan satu tongkatnya yang masuk ke dalam lubangnya si bambu itu. Kemudian dikasihlah beberapa atau seberapa gula ya, baik itu gula merah maupun gula putih atau gula pasir itu. Kemudian itu ditumbuk teman-teman, dan itu menjadi satu makanan ternyata. Ibaratnya itu kalau zaman dulu itu ngerujak namanya, di ngerujak bunga blimbing wuluh ya. Kalau sekarang sudah nggak mungkin ada yang mau yang seperti itu ya, karena sekarang ini sudah untuk makanan itu sudah sangat banyak sekali, tidak seperti zaman dulu yang seperti ini. Kita ini seperti kekurangan gitu. Jadi makanan jenis apapun yang tidak membuat kita sakit itu pasti kita makan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk ini apa namanya, ini kelapa gading
Ya, kelapa gading itu seperti apa sih sebenarnya? Kenapa dia disebut kelapa gading? Dikarenakan warnanya yang gading ya. Jadi buahnya ini gading warnanya itu. Mudah-mudahan ini bisa cerah. Akan saya shot ke atas biar teman-teman tahu. Nah, itu teman-teman. Jadi ini kenapa disebut kelapa gading? Dikarenakan memang warna daripada buah kelapanya ini adalah gading atau ya kekuning-kuningan semu putih gitu loh. Itu namanya warnanya gading sehingga disebut kelapa gading. Nah, ini. Jadi kelapa itu banyak sekali jenisnya teman-teman. Ada kelapa gading ini, kemudian ada kelapa biasa ya. Kelapa biasa ya yang seperti yang di depan ini. Ya itu. Nah, yang itu kelapa biasa. Biasanya itu kelapa untuk bumbu ya. Dan yang membedakan adalah yang satu itu dari warna. Warnanya kalau yang kelapa biasa itu hijau. Ada juga yang merah. Nah, kalau gading ya warnanya gading. Kemudian kalau dilihat dari bentuk, untuk kelapa gading itu lebih kecil buahnya ya. Untuk kelapa gading lebih kecil buahnya. Nah, kalau kelapa yang biasa itu lebih besar. Jadi memang di sini itu orang-orang sangat rajin sekali untuk masalah tanam menanam ya, istilahnya itu pertanian, dan juga masalah peternakan ya. Jadi bertani dan beternak itu adalah menjadi satu kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan di desa saya ini. Dan sore ini untungnya tidak hujan, tadi sudah kelihatan mendung-mendung begitu. Untungnya tidak sampai terjadi hujan. Nah, kalau hujan tentu saya tidak bisa untuk ngambil video dari suasana di tempat ini ya. Jadi bersyukur sekali karena tidak hujan sehingga mendapatkan kesempatan untuk bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Ya, ini perkampungan yang ada di Dusun Tumpak Pelem ya. Dusun Tumpak Pelem itu mungkin kalau teman-teman sudah nyampe di Kecamatan Panggul ya, untuk menuju atau sampai di tempat ini teman-teman bisa juga mungkin mengetikkan di Google Map itu dengan alamat YouTuber Desa Pelem. Jadi kemungkinan akan muncul, karena waktu itu sempat saya buat, saya daftarkan itu alamat di Google Map, yaitu YouTuber Desa Pelem. Itu saya buat dengan tujuan ya, barangkali nanti ada teman-teman yang setelah melihat apa yang saya bagikan di channel saya ini merasa tertarik ya, merasa tertarik ingin berkunjung, barangkali kan namanya orang kan tidak ada yang tahu. Jadi kalau ingin berkunjung teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu takut nyasar, dikarenakan ada alamat yaitu di Google Map, yaitu
YouTuber Desa Pelem.